Miris, sederet kasus anak yang memperkarakan orang tua mereka ke jalur hukum terjadi di awal tahun 2021 ini. Bahkan beberapa dari kasus tersebut kemudian viral di media sosial. Mulai dari perkara tanah, warisan, mobil, hingga masalah lainnya. Seolah folklor atau cerita rakyat legenda masyarakat Sumatera Barat Malin Kundang marak jadi tontonan publik dan juga buah bibir di ruang publik di bulan pertama tahun 2021 ini. Dewi Firdaus, 52 tahun di Semarang, Jawa Tengah, digugat oleh anak kandungnya sendiri untuk mengembalikan sebuah mobil dan membayar biaya sewa pakai senilai 200 juta rupiah. Kasus bermula saat rumah tangga Dewi dan suaminya bermasalah. Sang anak yang merasa kecewa tak hanya menggugat sang ibu, namun juga sang ayah. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, anak tega menggugat orang tuanya yang sudah lanjut usia sebesar 3 miliar rupiah karena masalah sebuah kontrakan toko di lahan milik keluarga sang ayah. Bahkan penggugat menjadikan adiknya yang seorang pengacara sebagai kuasa hukumnya. Namun takdir berkata lain, Masito, anak tergugat yang juga kuasa hukum kakaknya, meninggal dunia akibat pembengkakan jantung sebelum kasusnya selesai. Dan di Banyuasin, Sumatera Selatan, gara-gara harta warisan, 3 anak tega menuntut ibu kandungnya yang sudah berusia 79 tahun ke pengadilan. Para penggugat mempermasalahkan harta warisan berupa lahan yang sebenarnya sudah dibagi rata sejak ayah kandung mereka telah meninggal dunia. Namun para penggugat mempermasalahkan sisa lahan yang dijual untuk membeli kebutuhan hidup dan berobat dari ibu Damina. Tip TV One mengabarkan. Cerita anak durhaka kepada orang tua ternyata tidak hanya sebatas legenda di tengah-tengah masyarakat, cerita Malin Kundang. Di saat ini, zaman milenial, cerita itu pun kembali terulang dalam berbagai bentuk. Bahkan sering kita mendengar belakangan ini, anak kemudian mengajukan tuntutan hukum kepada orang tua. Entah itu ayahnya, entah itu ibunya, yang seharusnya begitu dihormatinya, yang seharusnya begitu dicintainya. Karena orang tua inilah kemudian yang merawatnya, mendidiknya sedari ia bayi hingga kemudian dia dewasa. Sebenarnya apa yang terjadi di tengah masyarakat kita? Untuk bisa membahas hal ini dari berbagai sudut pandang agama, sudut pandang kriminologi, dan juga sudut pandang sosial budaya. Kami hadirkan para narasumber. Sudah hadir bersama saya Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Walaupun sering beraktivitas sampai keluar kota. Ya, mudah-mudahan selamat. Terima kasih sudah datang ke sini. Juga hadir Pak Thomas Sunario selaku kriminolog. Ya. Selamat malam Pak Thomas. Malam. Gimana kabarnya, sehat juga? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan, Senang sehat. bisa kembali hadir di sini. Ya. Dan juga sudah bergabung dengan kita Mas Pri GS selaku budayawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri, Kiai Khalil dan Pak Thomas. Baik. Sehat-sehat semoga. Alhamdulillah kita semua sehat. Baik, kita langsung saja membicarakan mengenai hal ini. Pak Yai, rasanya bukan hanya di agama Islam, semua agama ini melarang anak durhaka kepada orang tua. Tapi apa yang kita lihat ini betul-betul begitu miris, begitu ironis kita melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat? Apakah semakin lunturnya iman kepada setiap orang sehingga kemudian berani melakukan tuntutan hukum kepada orang tua yang seharusnya dicintainya? Ini tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Manakala anak sudah melawan orang tua, bahkan anak memperbudak orang tua, ini tanda-tanda akhir zaman. Dan peran kita adalah bagaimana bisa mengembalikan di dalam dakwah itu kepada Islam. Anak itu tidak boleh mengatakan jangan ngomong itu, nggak boleh pada orang tua. Artinya dalam konteksnya sesuatu yang menyakiti orang tua tidak boleh kita lakukan. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ketika kita bersyukur kepada Allah, bersyukur wali-walidai, kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya. Karena konteksnya bagaimana menghormati orang tua itu dilekatkan dengan kita bertuhan, beriman kepada Allah. Maka tanda-tanda kita memang menipisnya iman manakala
anak-anak kita adalah tidak lagi menghormati orang tua, apalagi sampai melakukan gugatan, itu sangat menyakitkan. Betul. Dan ini persoalan kebangsaan, lunturnya tentang peradaban kita, lunturnya tentang moral, ya akhlak kita, ya di situ sebenarnya anak-anak kita. Nah, kita semua bertanggung jawab untuk mengembalikan anak-anak kita kepada jati dirinya bangsa ini dan keagamaan kita, yaitu Islam yang harus menghormati kedua orang tua. Kita kenal bagaimana orang tua itu senang punya anak banyak. Kenapa? Karena nanti jadi tabungan di masa tuanya. Betul, dulu bahkan banyak anak banyak rezeki sepertinya. Yang harus dicari, karena memang harus banyak popok yang dibeli. Begitu yang pemahaman masyarakat dulu. Tapi juga sebagai tabungan, di mana masa tuanya dia ingin menyandar kepada anaknya. Ya. Maka asuransi yang mereka lakukan secara internal di dalam keluarganya dengan anaknya yang banyak, itu nanti berharap dia akan bisa bertumpu kepada anaknya. Tetapi yang terjadi seperti ini kan bisa berbalik nanti. Kita malas punya anak karena anak bukan lagi menolong kita di masa tua kita, tapi menjadi musuh, aduwwul lakum. Jadi musuh kepada kita. Itu disyaratkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu pendidikan kita, keagamaan kita, pendidikan kebangsaan kita perlu digalakkan kembali. Untuk anak-anak itu juga ditanamkan sedari dini adalah pendidikan keagamaan yang pasti ada selaras dengan kebangsaan kita. Baik, Pak Thomas, Pak Yai juga mungkin pemirsa tadi sudah melihat di layar kaca kami tampilkan deretan kasus-kasus di mana anak ini menggugat ataupun melakukan upaya tuntutan hukum kepada orang tua. Penyebabnya sebenarnya beragam, tapi intinya adalah masalah harta, Pak Thomas. Masalah warisan, masalah rumah, kendaraan, dan sebagainya. Harta yang sepertinya ini memisahkan kewajiban antara apa yang harus dilakukan oleh anak dengan orang tua. Ya, sekarang ini berkembang suatu nilai-nilai ya, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi ya, bahwa masyarakat kita cenderung untuk ada yang semacam dibilang kultural bertujuan budaya itu dinilai dengan status sosial ekonomi ya. Jadi ini hampir mempengaruhi bukan hanya anak-anak saja ya, orang tua juga ya, korupsi ya, semua pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, dan ini sangat berpengaruh kepada anak-anaknya ya. Nah, anak-anak itu jiwanya kan masih jiwa senang remaja itu menunjukkan sesuatu ya, misalnya senang dengan motor ya, yang lain-lain. Nah, ini dinilai dengan itu, handphonenya apa ini sekarang ya, dan situ, dan sampai di sekolah pun harusnya ya itu dilarang membawa motor, tapi sekarang bebasnya. Nah, di situ secara remaja ya ada keinginan pertama ngebut ya, yang kedua dengan punya motor dia pasti punya gandengan perempuan, cewek. Nah, ini menjadi semacam keinginan remaja ya. Nah, sementara itu di rumah ya umumnya sekarang ini orang tua ini dua-duanya sibuk. Ya, jadi dia untuk memberikan nilai-nilai apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, mungkin ada gap ya, susah diinikan, sementara anak-anak memperoleh pelajaran dari luar. Apalagi kalau orang tuanya tidak punya jiwa mendidik. Jadi perkembangan anak ya, bahwa anak itu harus menghargai orang tua ya. Meskipun orang tua sudah capek-capek, itu kan nantinya juga untuk anak, bukan untuk sekarang. Dan ajaran-ajaran bahwa ini dulu bapak atau ibu diperoleh dengan kerja keras loh ini. Nah, ini saya kira pelajaran-pelajaran itu di rumah sudah kurang ya, karena anak sekarang kan melihat sinetron dan sebagainya. Dan kalau lihat sekarang sinetron ini nggak ada yang seperti film dulu yang mendidik gitu ya, anak-anak ini. Itu semua sekarang digambarkan dengan yang cari uang gampang. Value-nya berbeda, semuanya ditekankan pada materialistis. Materialistis ya, mencari uang dengan jalan-jalan yang tidak halal ya, banyak itu. Nah, ini jadi juga salah satu pemicu ya, jangan ini jadi ada sejumlah anak yang tidak semua ya, yang kemudian terjerumus ke dalam itu. Kan di dalam cerita rakyat kan ada Malin Kundang. Betul. Nah, itu sebetulnya orang tua dulu juga sudah mengingatkan ya. Tapi sekarang kenapa berkembang? Nah, itu karena kemajuan Malin Kundang zaman sekarang seperti ini bentuknya, sampai menuntut ke jalur hukum, Pak Thomas. Baik, Mas Pri GS, sepertinya ini sedih kalau melihat. Mas Pri, apa tadi kabar-kabar yang sudah kami tayangkan? Orang tua sudah sepuh, sudah ada di kursi roda, bukannya disayang, dirawat, tapi malah dituntut hukum. Nah, ini sebenarnya bagaimana melihatnya dengan kebudayaan yang juga ada di kita? Apakah memang nilai-nilai penghormatan kepada orang tua sudah semakin luntur, materialistis atau nilai yang mengagung-agungkan materi menjadi pokok utama dari penyebab perilaku anak seperti ini, Mas Pri? Ada 3 klaster yang mesti kita diskusikan dengan tenang ya, Bud ya.
Satu adalah klaster keluarga. Ya. Kalau dari aspek keluarga, sebenarnya pertengkaran dan pertentangan family domestik ini berlangsung sudah sangat tua dalam sejarah itu. Ya. Suami tidak rukun dengan istri, anak, membangkang orang tua itu bahkan dalam sejarah-sejarah besar sudah kita temui. Terus yang kedua adalah persoalan sosial. Dari sudut pandang sosial, ekologi yang berubah, demografi yang berubah, jumlah populasi yang berubah itu menimbulkan kompleksitas sosial yang makin complicated. Ya, itu terjadi sekarang ini. Tapi yang ketiga, ini persoalan hukum biasa. Jadi, persoalan hukum biasa itu akan melihat segala sesuatu dari aspek kejadiannya. Ya, sebelum kita masuk ke dalam romantisasi atau kesedihan atau kemurungan soal-soal peristiwa domestik itu, publik juga harus diperjelas sebetulnya konteks yang sedang terjadi itu secara faktual seperti apa bentuknya. Nah, itulah pentingnya pandangan hukum di edukasi. Karena hukum itu memang harus menjawab persoalan-persoalan begini. Kalau ini sebetulnya gugatan biasa, hanya celakanya pelakunya adalah ibu dan anak misalnya, tapi secara hukum ia harus menjadi sebuah peristiwa yang otonom. Itu pandangan saya sebagai pembuka, Putri. Terima kasih. Baik, nanti kita sudah dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Pri. Pak Thomas, ada unsur hukum juga di sana. Kemudian sehingga kemudian ini mungkin adalah kasus hukum biasa, tapi kebetulan pelakunya adalah ibu dan anak. Ada hubungan keluarga di sana. Kita akan perjelas, kita akan gali lebih dalam mengenai hal ini. Tapi nanti tentunya setelah jeda berikut ini kami segera kembali.